Dikisahkan pada suatu hari terdapat seseorang raja yang gagah perkasa yang bernama Raja Airlangga. Raja Airlangga memiliki seorang putri yang berparas cantik menawan bernama Dewi Songgolangit. Ia adalah seorang raja dari kerajaan Kediri, sekaligus putri yang amat cantik. Dan pada waktu itu Raja Airlangga berkata kepada putri sepatawayangnya, Dewi Songgolangit, "Wahai anakku, ayah menginginkan untuk kamu segera menikah." Namun Dewi Songgolangit pun berkata lain. "Apa? Ayah menginginkan untuk segera menikah?" "Tidak, tidak ayah. Aku tidak ingin menjadi seorang raja, melainkan aku ingin menjadi seorang petapa." Ya, menjadi seorang petapa. Tapi untuk kedepannya kerajaan Kediri ini untuk keterusannya harus ada penerusnya, nak. Penerus? Baiklah ayah, jika itu keinginan ayah. Tapi aku memiliki satu permintaan. Satu permintaan? Apa itu, nak? Aku menginginkan barang siapa saja yang mampu dan buat sebuah kesenian yang belum pernah ada di tanah Jawa, maka akan aku jadikan suamiku. Baiklah, akan ayah turuti, nak. Dan pada akhirnya Raja Airlangga memerintahkan kepada seluruh bala tentara prajuritnya untuk menyebarkan berita ke seluruh pelosok negeri. Maka berita pun tersebar. Banyak khalayak ramai yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Di antaranya ada Prabu Klono Sewandono. Prabu Klono Sewandono, perlu diketahui, beliau adalah raja dari kerajaan Wengker. Lalu ada juga Raden Tobagus, utusan Prabu Singobarong dari Keraton Blitar.
juga ada seorang adipati dari pesisir kidul. Perlu diketahui juga, seorang adipati tersebut utusan dari Prabu Boko. Dan pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong berangkat dari kediaman masing-masing menuju ke keraton Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Dan pada akhirnya di pertengahan perjalanan mereka saling bertemu dan saling adu kesaktian. Karena kekuatan yang tidak seimbang dan aji kawijayan yang tidak sepadan, maka pertarungan tersebut dimenangkan oleh Prabu Klodosewantoro dan juga Raden Tobagus. Dan pada akhirnya karena Raden Tobagus mengalami kekalahan yang amat sangat tragis atas permintaan tersebut, untuk supaya jangan dibunuh oleh Patih Pujogo Anom, Patih Pujogo Anom menyepakati dan menyetujui permintaan. Namun akan tetapi dia mempunyai satu permintaan, bahwasanya Raden Tobagus dan seluruh prajuritnya untuk mengiring Dewi Songgolangit dan Patih Pujogo Anom dari Wengker. Iringan temanten itu diiringi dengan pasukan berkuda dan juga gamelan yang berasal dari bambu dan juga besi. Dan saat mereka melewati sebuah jalan, yaitu jalan
jalan bawah tanah. Dalam perjalanan tersebut Dewi Soma Langit dan juga Pate Pujoko Anom beranggapan bahwa mereka sudah sampai ke Keraton Wengker. Namun akan tetapi ternyata mereka masih sampai di Gunung Lipan. Lalu ia pun marah sampai ke puncak kemarahannya. Lalu seketika waktu itu ia mengobrak-abrik Gunung Lipan dan terkenal menjadi Sumoroto. Dewi Songgo Langit yang sudah diboyong ke Keraton Wengker oleh Pate Pujoko Anom dan tidak mau menjadi raja di kerajaan Kediri, maka kekuasaan kahuripan diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Abi Luhur dan Kembu Abi Joyo. Setelah itu Dewi Songgo Langit pun diboyong lagi oleh Pate Pujoko Anom menuju ke Keraton Wengker Bantarangin. Atas kekuasaan Dewi Songgo Langit, dia pun mengubah nama tempat tersebut menjadi Ponorogo. Jalanan muncul di Keraton Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgo Langit yang dari Keraton Kediri menuju ke Wengker Bantarangin atau sekarang disebut dengan Ponorogo. Dan pada akhirnya Dewi Songgo Langit dan Prabu Kersiwandono diarak-arak dan diiringi oleh jaranan dan alat musik yang dimainkan. Maka dari itu, untuk mengenang sayembara terbesar yang diadakan oleh Dewi Songgo Langit dan pernikahannya dengan Prabu Kersiwandono, dan akhirnya muncul kesediaan jaranan ini sebenarnya memiliki akar historis yang kelak akan diturunkan secara turun-temurun hingga saat ini. Maka dengan mantap dan gagah perkasa, Prabu Kersiwandono mengucap, Dewi